Kita mulai. Nah, kuliah kita terakhir membahas soal-soal ini. Tadi kuisnya juga yang itu ya. Sekarang lanjut. Nah, coba kita perhatikan grafik fungsi ini. Y sama dengan ini gitu ya. Garis lurus ya, variabelnya T. Biarin aja. Variabelnya T. Ini sumbu T, ini sumbu Y. Grafiknya Y sama dengan setengah T tambah 1. Jadi kalau T-nya 0, Y-nya 1. Tentukan lagi aja satu titik lagi. T-nya 2. Y-nya 2. Itu ya, jadi melalui titik ini dan ini tarik garis lurus. Jangan ngobrol, jangan ngobrol. Nah, kemudian ini ada satu titik X. Gitu ya, di sini. Ada satu titik X. Saya mau menghitung integral 2 sampai X. Itu tak lain adalah luas trapesium yang biru ya, luas di bawah kurva, karena fungsinya positif. Oke. Saya hitung 2 sampai X ft dt sama dengan, saya ngitungnya belum menghitung pakai anti turunannya. Jadi ini enggak dari T kuadrat tambah T, enggak. Sebagai luas aja. Di ujian kadang-kadang ada fungsi yang agak susah diintegralkannya, tapi diinterpretasikan sebagai luas gitu integralnya ya. Karena integral adalah luas di antara kurva dengan sumbu X gitu ya. Ngobrol. Nah, di sini kita belum bisa menghitung luasnya pakai seperti di SMA gini. Di sini dicari anti turunannya gitu. Masukkan X2 gitu. Nggak bisa, belum boleh ya. Belum nyampe rumusnya. Jadi kita ngitung integralnya ini, kita interpretasikan sebagai luas daerah di bawah kurva. Luas daerah berarti ini luas trapesium, karena ini garis lurus. Ini F2, yang ini Fx gitu ya. Dikalikan tingginya ini, tingginya X kurangi 2 dibagi 2. Setengah tinggi kali alas-alasnya di jumlah trapesium, luas trapesium. Oke. Nah, yang penting bukan itu, tapi yang penting kita lihat ini. Gini, yang penting bahwa integral yang batasnya ada X-nya ini, batasnya tuh memuat variabel X, itu hasilnya pasti memuat X, betul? Ya, pasti ada X-nya. X-nya bisa berapa aja, bisa geser-geser. Nah, jadi yang seperti ini itu bukan konstanta hasilnya. Hasilnya adalah sebuah fungsi. Gitu ya. Oke, sampai situ dulu. Hasil hitungan di atas menunjukkan secara umum integral yang batasnya ada X-nya, nanti hasilnya adalah fungsi dalam X. Gitu. Meskipun aneh, fungsinya berbentuk integral, ya fungsi gitu ya. Nah, sekarang yang mau kita hitung bukan nilainya ini, tapi turunan dari ini. Gitu ya. Diberikan fungsi dalam bentuk integral seperti ini. Kalau ini garis lurus gampang dihitung. Kemudian kalau mau diminta turunannya, kita bisa turunkan ini. Tapi maunya langsung diturunkan di sini tanpa dihitung dulu. Kenapa? Karena ngapain diintegralkan dulu, nanti diturunkan lagi. Seperti bolak-balik. Nah, di sini ada teorema dasar kalkulus yang pertama, itu memberikan aturan untuk menurunkan fungsi yang bentuknya seperti ini. Ya. Nah, sebelum kita lihat aturannya, saya akan review sedikit. Jadi, kalau integral tanpa batas, itu namanya integral tak tentu. Atau anti turunan, atau anti derivatif. Kalau pakai batas, ini batasnya konstanta, hasilnya bilangan, namanya integral tentu ya.
Hasilnya bilangan yang limit jumlah Riemann kemarin. Nah, kalau batasnya memuat X, X-nya variabel, bukan konstanta ini, maka hasilnya fungsi dalam X seperti ini. Jadi, integral berbentuk seperti ini adalah sebuah fungsi dalam X. Ya, ini namanya, inilah nggak jarang dipakai namanya. Yang penting dia fungsi. Nah, fungsi ini mau kita turunkan, aturannya sebagai berikut. Nggak kita buktikan ya, percaya aja untuk yang kuliah teknik sih. Kalau yang kuliah matematik perlu buktinya, tapi nggak dibuktikan juga di tingkat 1. Biasanya dibuktikan di tingkat selanjutnya. Nah, teorema dasar kalkulus yang pertama itu mengatakan, misalkan f fungsi yang kontinu pada interval tutup AB. Nah, maka turunan dari ini fungsi berbentuk ini, ingat ini fungsi dalam X, itu tinggal diganti aja T-nya dengan X. Gampang pisan ya. Tuh di Purcell juga ada buktinya, tapi nggak akan kita buktikan gitu ya. Gampang pisan turunannya. Tinggal fungsinya ini, variabel T-nya ganti aja dengan X ini. Gitu ya. Kita lihat contohnya, cuma itu aja. Saya jalankan contohnya. Oke. Contohnya. Sebentar. Saya mau lihat ke atas ini. Segimana sih ininya? Oke. Nah, yang pertama, integral 1x sin akar T dt. Mau diturunkan ya. Perintahnya nggak ke copy tadi. Tentukan turunan dari fungsi-fungsi ini. Jadi saya mau turunkan ini. Turunkan terhadap X dari fungsi ini. Boleh juga nulisnya gini. Y sama dengan integral 1x sin akar T dt. Mau dicari dy dx gitu ya. Simbolnya mau pakai gini boleh. Mau pakai ini dihitung boleh. Caranya mudah sekali. Hampir tiap tahun keluar yang gini. Soal yang mudah. Tinggal ganti aja ini fungsinya. Yaitu sin akar X. Selesai. Bodoh ya. Anak SMP juga bisa ya. Nah. Tapi yang B, gimana B? Yang B. Teorema dasar kalkulus 1 gampang sekali emang. Tapi kadang-kadang ditipu sedikit gitu ya. Ininya kuadrat sin akar T dt. Oh sorry, ini saya lengkapi ya, sama aja ini. Menjadi sin akar X. Gitu aja. Nggak usah dikali turunan ini itu. Nggak usah ya. Tak aja gitu. Nah, sekarang kalau batasnya X kuadrat gimana? Nah, ini kita pakai aturan rantai. Kayak kalian punya fungsi cos 2X tambah X kuadrat. Turunannya gimana? Ya, aksen cos jadi min sin kan gitu ya. Sama kali turunan dalamnya. Ya, ini sama. Tinggal sin-nya diganti X kuadrat kali turunan ininya. Gitu ya. Mudah sekali ya. Oke. Ganti aja kayak tadi, diganti T-nya dengan batas, tapi dikali ini, karena ininya bukan X. Ini juga sama. Cos, turunannya ya cos ya min sin. Dikali, kalau ininya bukan X, dia kali turunan ini. Gitu ya. Paham kan ya?
ITB paham nggak? Wah, udah pakai ITB ya. Tahun pertama memang. Yang ketiga. Nah, yang ketiga. Turunan dari min 2x, x kuadrat, sin akar T dt. Gimana dua-duanya ada x ya? Ya udah, kalau yang tadi kan ininya konstanta. Oh ya, konstantanya di sini nggak pengaruh ya. Mau 10, mau 20, mau berapa, nggak muncul di sini. Kenapa? Karena sebenarnya dikurangi, ini diganti konstanta kali turunan konstantanya 0 nanti. Gitu ya. Oke, kalau nggak konstanta gimana? Ya kita pecah 2. Min 2x, saya sampai berapa dulu? 1.000.000. Oh, banyak-banyak, kata si profesor, 0 aja. 0. Asal fungsinya terdefinisi ya, di sepanjang itu. Jangan, ya oke lah. Udah, sin akar T dt ditambah integral 0 sampai apa? X kuadrat sin akar T dt. Nah, yang ini kan tadi udah. Yang ini gimana? Batasnya ada di bawah. Dibalik. Jadi minus ya kalau integral dibalik. Ada teoremanya di depan. Sin akar T dt. Tambah 0x kuadrat sin akar T dt. Nah, ini kan udah bisa diturunin. Yang depan menjadi, ganti aja. Sin akar min 2x, ganti dengan batasnya, kali turunan batasnya. Ditambah sin akar x kuadrat dikalikan 2x. Atau mau saya susun gini. Sin dibalik nulisnya. Akar x kuadrat kali 2x dikurangi sin akar min 2x kali min 2. Kenapa saya balik gini? Nah, karena lain kali nggak usah dijalankan kayak gini lagi. Panjang. Lain kali langsung aja. Ini. Langsung sama dengan, ganti dengan batas atasnya. Kali turunan batas atasnya. Dikurangi, ganti dengan batas bawahnya. Kali turunan batas bawahnya. Gitu ya. Lain kali nggak usah dipanjang-panjang gini. Boleh langsung kayak gini. Paham? Hijau, paham? Coba ini. Turunan dari, ini contoh yang keempat ya. Apa? Sin x kuadrat, jangan x lagi kalau udah x yang dipakai batas dalam variabel yang lain. Ini teh mana penghapusnya? Jelek. X pangkat 3, x lagi. Gitu ya. Ini gimana caranya? Profesor, gimana? Pakai aturan perkalian. Pakai aturan perkalian aja. U ini V, U aksen. V ditambah UV aksen. Bisa ya? Nah, ini yang contoh keempat, yang kelima nanti buat ujian. Atau bolehlah dikasih yang kelima. Khusus kelas ini dan kelas 38. Dan kalau saya suruh bikin soal bagian ini, X kuadrat sin T pangkat 3 dt. Gimana ini, Profesor?
X pangkat 2 ini di dalam fungsi. Di dalam integral. Heeh. Gimana? Nah, kalau ada yang gini, hah? X pangkat 2 ini nggak boleh keluar. Boleh, karena integralnya terhadap T. Ya, jadi boleh. Jadi ini aja yang dihitung. Mana? 2 akar X sin T pangkat 3 dt. Ini pakai aturan kali, kayak soal yang contoh 4. Ya, kalau itunya dt, ya yang X, yang Y, yang apa, pokoknya ya boleh keluar gitu ya. Profesor bener, mantap juga dia. Pak, so bertanya. Hah? Kalau misalkan yang contoh yang Oke. Sudah? Lanjut. Nah, sekarang teorema dasar kalkulus 2 ini juga nggak dibuktikan. Kalau yang mau lihat buktinya ini di Purcell ini ya. Harus paham teorema nilai rata-rata turunan yang kemarin. Itu digunakan untuk membuktikan ini. Itu adalah yang udah kalian kenal di SMA. Bila F kontinu pada interval tutup AB dan F besar suatu anti turunan, kenapa suatunya tebal? Biru lagi. Kalau hitam ya kita maklum bahwa itu orang negro gitu ya. Ini biru. Nah. Suatu itu artinya gini. Misalkan apa? X pangkat 3 dx. Ini kan 1/4 X pangkat 4 tambah C gitu. Nah, suatu anti turunan tuh C-nya boleh pilih berapa aja. Biasanya dipilih 0 aja. Jadi, nah ini suatu anti turunan. Kalau tambah C itu anti turunan ya, umum. Nah, ini cukup suatu anti turunan, jadi C-nya boleh dipilih berapa aja, biasanya 0 aja. Nah, ini anti turunannya F besar, maka integral ini tinggal anti turunannya dihitung di B, dikurangi anti turunannya dihitung di A. Itu adalah rumus yang udah dikenal di SMA ya. Oke. Contoh. Oh ya, sebelumnya catatan dulu. Teorema di atas memberikan hubungan antara integral tak tentu tuh ngitung anti turunannya aja, dengan integral tentu. Kalau integral tentu tinggal dihitung nilainya di batas-batas. Itu dihubungkan oleh ini. Karena tadinya kan beda sekali anti turunannya. Anti dari turunan sebuah fungsi, integral tentu adalah limit jumlah Riemann. Ternyata ada rumus yang miripnya gitu ya, ada hubungannya. Tentu saja ini memudahkan perhitungan, nggak usah dihitung lagi pakai limit jumlah Riemann, kecuali di soalnya tentukan integral ini menggunakan limit jumlah Riemann, itu harus ya. Kalau enggak ya pakai rumus ini aja. Nah, ini kalian sudah pada bisa, saya kerjakan satu-satu. Mana? Udah, ini mah pelajaran SMA kelas 1 ya? Enggak deh, kelas 1 belum. Nah, ini pakai teorema tadi tinggal dicari anti turunannya. 2x kuadrat berarti asalnya apa? 1/3, salah. Apa ya? 2/3 X pangkat 3 min 8x gitu ya. Nah, nulisnya gini biasanya min 1, 2 itu di pinggirnya min 1-nya ya. Atau kalau saya kadang-kadang dikurung siku juga boleh gitu. Masukkan titik 2, 2/3 2 pangkat 3 min 8 kali 2. Ini batas atasnya dikurangi yang batas bawahnya 2/3 kali 1 pangkat 3 min 8 kali 1 sama dengan sekian. Beres ya. Oke. Satu lagi contohnya. Yang B.
Kalau nggak paham nanya ya. Nah, yang B kita lihat. Kita lihat kalau ada sebuah fungsi di mana satu bagian kalau diturunkan sama dengan bagian sisanya gitu. Ini kita pakai yang namanya substitusi ya. Substitusi. Jadi substitusinya apa? U sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 6. Kalau pakai substitusi harus dicari hubungan DU dengan DX. Jadi kita cari DU DX-nya. DU sama dengan DX-nya di kanan gitu ya. DU DX 2X plus 2. Nah, buat apa? Ini karena yang bawah ini kan mau kita ganti dengan U. Ya, DX-nya harus berubah jadi DU. Ini kita lihat ini pas gitu ya. Harus punya faktor, enggak pas. 2 kali X tambah 1 DX. Ini baru pas, ini DU-nya. DU per berapa gitu ya. Kalau nggak ada bagian yang pas gitu ya nggak bisa pakai substitusi. Sehingga ini sama dengan apa ini? X plus 1 DX menjadi DU per 2, betul? Saya tulis setengah DU, DU-nya nanti di belakang. Ini belum ini lon belum belajar. Ganti soalnya menjadi akar aja. Ganti akarnya. Akar. Kalau akar udah kan? Oke? Sama dengan apa? Akar U ya. Nah, nggak usah tambah konstanta. Mau tambah konstanta juga boleh. Mau tambah konstanta boleh nanti turunannya. Gitu. Kembalikan menjadi U-nya apa? X kuadrat ditambah 2X tambah 6 gitu ya. Tambah C itu. Batasnya 0,1 sama dengan berapa? Akar 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 6 ditambah C dikurangi masukkan 0. Akar berapa? 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 tambah 6 tambah C. Kurung gitu ya. Tuh C-nya kan hilang. Berapapun C-nya. Jadi C-nya nggak perlu sebenarnya ya. Jadi lain kali C-nya nggak perlu ini. Karena ini nanti di sini hilang juga itu ya. Hilang juga dari awal nggak usah pakai C. Sama dengan berapa? Akar 9 3 dikurangi akar 6. Nah, ini kalau gini nilainya cuma 70. Kenapa? Kan Anda sebut kalau itu kontinu. Enggak usah lah. Udah kontinu mah. Cuma ya kalau mau persis ya dia kontinu fungsinya. Karena apa ya? Saya jelaskan. Tutup dulu biar nggak kelihatan ya. Nah, kalau saya integralkan 1 sampai 3, misalkan ft dt, berarti apa? Variabelnya t, betul? Diintegralkan dari 1 sampai 3 t-nya. Kalau integral 1, 3 gx dx, berarti saya mengintegralkan variabelnya x dari 1 sampai 3 ya. Nah, sekarang kalau saya mengintegralkan 0,1, ini berarti saya mengintegralkan x-nya dari 0 sampai 1. Ini x. Apakah
U-nya 0,1 juga. Kan ini dalam U nih. Kalau ini berarti integralnya variabelnya U. Nah, ini apakah sama yang semula ini dengan yang ini? Enggak, karena X dan U-nya terhubung dengan ini. Kalau X-nya 0, apakah U-nya 0 juga? Enggak. Jadi jangan hanya ngelihat hasilnya benar gitu ya. Jadi kalau nulis seperti ini dari sini, ini tuh kenapa tipis ya? Ini batas harus disubstitusi juga. Ya. Jadi gimana? Ya kita substitusi. Saya hapus dulu ini. Kebanyakan ini ya. Ini juga saya hapus dulu. Nah, jadi nulisnya ini saya copy ya. Ini saya copy ulang. Tulis lagi di bawahnya. Nah, kalau X-nya disubstitusi dalam U, maka harus disubstitusi juga batas-batasnya. Batas-batas. Itu kalau X-nya sama dengan 0, U-nya berapa? X-nya 0, masukkan ke sini. U-nya 6 ya. Satu lagi. X-nya sama dengan 1, batas atasnya. U-nya berapa? 9. Sehingga ini nggak boleh 01. Harus angka 69. Ya. Oke. Kemudian setelah diintegralkan, ini menjadi akar U ya. Akar U. Jangan kembalikan ke X karena udah dalam U, ini nggak usah. Nih, coret. Langsung dari sini sama dengan ini, sama dengan C-nya nggak dipakai juga ya. Ya udah, akar U batasnya 69 sama dengan akar langsung dalam U. 9 dikurangi akar 6. Gitu. Ya. Sama aja hasilnya. Kalau mau dikembalikan ke X, nulisnya sebentar. Ini dulu. Jadi meskipun ini dikembalikan ke X, enak aja batasnya sembarangan di tengah jalan gitu. Nggak boleh, 70 nilainya. Kalau kalian pengen seperti ini, integralnya jangan pakai batas dulu. Nulisnya gini. Ya. Saya tulis lagi. Nah, saya pengennya pakai U, tapi batasnya nggak usah usaha diganti-ganti dulu. Maka saya lakukannya ini. Cari dulu anti turunan dari tanpa batas. Tambah 2X tambah 6 DX. Ini seperti tadi, substitusi. Saya nggak pakai batas sekarang. U-nya sama dengan X kuadrat ditambah 2X tambah 6. DU-nya sama dengan 2X tambah 2 sama dengan 2 kali X tambah 1 DX. Nah, capek nulis ini, copy paste aja. Ini sama dengan apa? Sorry, yang nggak pakai batas ya, yang saya hitung. Loh, sama dengan apa tadi? Integral 1/2 akar U ya.
sama dengan akar U tambah C sama dengan, kalau ini harus ditulis C-nya karena nggak pakai batas. Integral tak tentu tuh pasti ada C-nya. Akar U tuh apa? Tadi akar X kuadrat ditambah 2X tambah 6 tambah C. Baru kita hitung yang pakai batas ya. Nah, yang pakai batas tinggal langsung ceplok ini kayak telur. Ceplok aja. Akar X kuadrat tambah 2X tambah 6, batasnya 01 sama dengan akar 9 dikurangi akar 6 sama dengan 3 min akar 6. Gitu kalau mau dikembalikan ke X, hitung dulu nggak pakai batas. Kalau pakai batas dan melakukan substitusi, batasnya harus ikut disubstitusi ya. Karena ini X batasnya 01. Kalau U batasnya belum tentu 01. Harus dilihat hubungannya dengan X. Paham? Boleh yang ini, boleh juga yang ini. Tapi nggak boleh yang ini. Dalam U tapi batasnya tetap 01. Meskipun kesininya nanti dibalikin X lagi. Gitu ya. Dan angka akhirnya sama. Angka akhirnya nggak penting. Di ujian juga menentukan daerah definisi. Daerah itu soal B1. Ada yang di tengah jalannya salah gitu ya. Tapi akhirnya betul. Ya tetap salah. 0. Dan hasil akhirnya mungkin dapat nyontek gitu. Yang penting jalannya. Ya pokoknya saya nebaknya hasil nyontek. Ngaco kok, tapi betul gitu. Angka akhirnya. Hitung limit juga entah gimana ngaco, tapi terakhirnya 2 itu. Jawabannya salah, caranya betul. Masih dikasih nilai full atau kalau enggak 3 min, kan poinnya 3 atau 2,5. Ya, nggak penting jalannya mah. Paham ya itu? Oke lanjut ya. Jadi kalau mau dalam X semua, nggak mau ngeganti batas, hitung aja anti turunannya dulu. Tapi di sini C-nya nggak dipakai itu ya. Karena boleh, kan ini cukup suatu anti turunan, ambilnya C-nya 0. Atau sekaligus batasnya disubstitusi. Supaya nggak 2 kali itu ya, nulis integral semulanya. Oke. Lanjut lagi. Oke, kita sekarang akan membahas yang namanya teorema nilai rata-rata integral. Tapi sebelumnya mau menghitung dulu nilai rata-rata fungsi. Sebelum sampai nilai rata-rata fungsi, saya akan ilustrasikan dulu gini. Ini saya punya sumbu X. Ini ada nilainya antara 1 sampai 3. Sebentar. Aduh ini teh penghapusnya susah. Kita lihat gini. Ini antara 1 sampai 3. Kemudian saya bagi berapa yang enak? Jangan 3 lah, 5 aja. Dibagi 6 aja, 6. Tengahnya kan 3 jadi gampang kan? Enggak ada yang 5 ya? 5 enaknya. 5, ini 3, ini berapa? 2, 4. Nah, saya punya X0, X1, X2, X3, X4 ya. Kemudian saya punya fungsi ini, fx sama dengan katakan berapa? 1/3 X kuadrat. 1/5 X kuadrat tambah 1. Dengan demikian di X0 nilainya berapa? 1 ya. Tingginya 1 ya. Salah. Bukan 1, berapa? 6/5 ya ini. 6/5. Di 2 berapa nilainya?
4/5 tambah 1 jadi 9/5, lebih tinggi ya. Ini 9/5. Di 3 berapa? 9/5 ditambah 1 jadi berapa? 14/5. Di 4 16 tambah 5 21/5. 21/5. Di 5 6. Nah, kalau saya hitung nilai rata-ratanya adalah nilai Y-nya ya. Fx0 tambah Fx1 tambah titik-titik ditambah Fx4. Ini dibagi berapa? Dibagi 5, ada 5 titik kan? Sama dengan 6/5 ditambah 9/5 tambah 14/5 tambah 21/5 ditambah 6/5 ya. Oke. Itu nilai rata-rata fungsi di titik-titik ini. Ada 5 titik. Nilai rata-rata Y-nya. Sekarang saya mau ngitung nilai rata-ratanya di semua titik antara 1 sampai 5. Gimana caranya? Hah? Enak aja. Enggak, di semua titik. Ini titiknya 1, sebelahnya nggak tahu berapa. Pokoknya terus semua titik. Di semua titik. Semua titik, mau di rata-rata. Titiknya ada tak hingga buah banyaknya. Kalau kita tulis gini kan, nanti titiknya ada tak hingga buah ini, baru nulis ininya aja udah keburu mati kita kan. Ya ada tak hingga buah banyaknya. Setelah 1 berapa? 1,0000. Nah, titik berikutnya aja 1,0000 sampai tak hingga ngomongnya 0,000000 mati. Baru 1 titik di sebelahnya itu. Udah nggak bisa itu ya. Belum titik keduanya. Gitu. Nah, kita akan hitung tapi nilai rata-rata fungsinya sepanjang 1 sampai 5. Pakai ilmu kalkulus, jangan pakai cara saya tadi. Titik ke-1 ini, titik kedua aja udah nggak bisa nyebut. Gitu ya. Oke, itu arahnya ke sana. Kalau ada sebanyak N buah titik Y, nggak masalah. Jumlahkan dibagi N. Kalau ada tak hingga buah banyaknya titiknya, nah nanti jadi integral gitu ya. Dibagi intervalnya. Kira-kira idenya ketangkap ya? Ya nanti jadi integral dibagi panjang intervalnya. Oke, kita akan lihat teorinya. Gini. Misal F terdefinisi sepanjang interval AB. Boleh positif, boleh negatif, boleh nggak kontinu, bebas ya. Kalau nggak dibilang kontinu, bebas aja fungsinya. Kemudian, apa bentuk? Hah? Bentuk partisi dengan lebar seragam. Sebenarnya nggak harus, tapi supaya gampang hitungnya seragam. Ya. Kenapa 1,3 ya? Harusnya AB ya. Ini kok jadi 1 X0-nya? Kan tadi A katanya. Ini A, ini B, itu ya. Oke. Nanti ini harus diperbaiki. Nah. Oke. Gimana sih? Ctrl S. Nah. Nilai rata-rata kalau di titik-titik ini salah lagi ya. Mulai X0 kan? 0, 1. Oh, ini pengennya N buah. Ini. Ya udah biarin aja. Mau ngitung nilai rata-ratanya yang X1 sampai Xn aja. Gitu ini ya. N buah bagi N. Kayak tadi. Gampang. Nah,
bagaimana menghitung nilai rata-rata kalau fungsinya di semua titik sepanjang AB. Nah, untuk itu kita lakukan sebagai berikut. Proses tidak mungkin dilakukan seperti ini karena titiknya ada tak hingga buah banyaknya. Kita lakukan sebagai berikut. Oke, yang mau nyalin. Oke. Kita lihat dulu yang tadi sebanyak n titik mulai x1 ya. Enggak, x0-nya udahlah. Ini nilai-nilai rata-rata fungsi, tapi hanya di titik-titik x1 sampai xn. Dibagi n. Pakai notasi sigma jadi ini. Sekarang, saya tulis ini dikali 1 per B min A. Dikali ini, dibagi ini. N-nya dimasukkan dari sini. Supaya ada per N-nya. Kenapa? Karena ini nanti delta X. Tadi udah ya delta X-nya. Ini delta X B min A per N. Kan nanti mau jadi integral, harus ada delta X. Kan jumlah Riemann tuh Fxi garis delta Xi. Delta Xi-nya sama dengan delta X kalau sama lebar. Oke? Lanjut lagi. 1 per B min A ini bisa keluar dari sigma. Ini kan konstanta ya. Konstanta dikeluarkan. Ini B min A per N jadi delta X. Oke? Nah, ini tak lain adalah jumlah Riemann kan? Dimana Xi garisnya sama dengan Xi. Nah, kok bisa-bisanya? Enak aja. Sekarang kita lihat gini. Kalau semua titik, balik ke gambar ini. Kalau semua titik, berarti N-nya menuju tak hingga, betul? Sama lebar karena ya, sama lebar ini. N-nya menuju tak hingga. Jadi, dari sini saya hitung limitnya. Limit N menuju tak hingga dari Fx1 ditambah Fx2 ditambah titik-titik ditambah Fxn dibagi N. Saya limitkan kedua ruas. Limit N menuju tak hingga 1 per B min A sigma N sama dengan 1 sampai N lagi. I sama dengan 1 sampai N Fxi delta X. Delta X nggak usah pakai I ya. Nah, yang ini adalah jumlah Riemann. Kan? Jumlah Riemann itu nilai fungsi kali lebar subintervalnya. Ini konstanta. Sehingga ini menjadi 1 per B min A limit N mendekati tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai N Fxi delta Xi atau delta X. Dan ini menjadi 1 per B min A. Limit jumlah Riemann adalah integral tentu. Batasnya tadi dari A sampai B. Fx dx. Itu adalah definisi integral tentu yang kuliah kemarin. Nah, yang ini adalah semua titik jadinya. N-nya menuju tak hingga, titiknya jadi semua Y-nya. Jadi ini namanya nilai rata-rata fungsi. Ngitungnya pakai ini. Jangan satu-satu titiknya ada tak hingga buah banyaknya. Jadi ini dinamakan nilai rata-rata fungsi dari Fx panjang AB. Oke, tadi ada salah di sininya. Step berikutnya belum dilimitkan, langsung jadi ini. Tuh, langsung. Salah, harus dilimitkan. Kalau gini, hanya N buah. Supaya semua titik N-nya menuju tak hingga ya.
Itu dulu. Sok, ada yang nyala. Lanjut ke yang ini. Tadi ini, sorry ini ada ini ya, ada yang harus ditambah ya. Saya tandai juga di sini. Save. Kemana tadi tambahannya? Hilang. Oh, kepencet Ctrl Z kayaknya. Oh, ada. Oke. Nah, ini udah tadi secara intuitif kalau N-nya menuju tak hingga berarti melalui ininya semua titik gitu ya. Dinamakan ini nilai rata-rata fungsi. Nggak usah ini lagi, ininya lupakan nggak apa-apa. Makanya aja bahwa nilai rata-rata fungsi adalah ini. Oke. Ya, ini dikasih nama average dari F. Nilai rata-rata fungsi dari F adalah ini. Contoh. Gampang sekali lah pokoknya yang hari ini mah. Oke, saya kerjakan. Tentukan nilai rata-rata fungsi dari ini. Ya udah langsung. Tadi simbolnya pakai average ya. Average dari F adalah integral 1/3 AB-nya itu. Ujung-ujung intervalnya. X pangkat 3 dx dibagi 3 kurangi 1. Udah, ini pakai teorema dasar kalkulus yang kedua tadi. Jadi boleh dicari anti turunannya. Dimasukkan batasnya 1/3 per 2. 1/4 kali 3 pangkat 4 dikurangi 1 pangkat 4 dibagi 2. Sama dengan berapa tuh? 3 pangkat 4 berapa ya? 81 kurangi 1. 80 per 8 sama dengan 10. Cuma begitu saja. Lanjut. Sehubungan dengan ini ada temennya. Gini. Tadi kan nilai rata-rata dari fungsi sepanjang AB tentunya adalah integral A sampai B fx dx per B min A gitu ya. Ini nilai rata-rata fungsi itu. Jadi kalau ini ada grafik seperti ini, fungsi ini kan nilainya beda-beda, rata-ratanya nilainya sebesar ini. Jadi kalau ada fungsi seperti yang ini, kalau ini dihitung kira-kira rata-ratanya berapa? Ini tinggi, ini rendah. Yang ini rendah, yang ini tinggi. Rata-ratanya kira-kira setinggi inilah gitu hasil hitungannya. Ya. Kurang lebih gitu ya ilustrasi. Nah, kemudian ada yang namanya teorema nilai rata-rata integral. Yaitu teorema nilai rata-rata integral adalah kalau nilai rata-rata fungsi itu Y-nya di rata-rata. Y-nya di rata-rata. Nah, rata-rata Y-nya setinggi ini. Gitu dari grafik yang biru. Nah, teorema nilai rata-rata integral itu adalah terjadinya nilai rata-rata ini di titik berapa ya itu. Jadi dicari X ya. Jadi nilai rata-rata fungsi yang ini itu terjadi sama dengan nilai fungsi di sebuah titik C. Nah, ini titik C yang memenuhi ini disebut nilai teorema nilai rata-rata integral. Yaitu mencari C sehingga FC-nya ini mencari C-nya yang dicari sehingga FC-nya ini sama dengan nilai rata-rata fungsi. Nah, itu namanya teoremanya bahwa C-nya dijamin ada itu oleh teorema nilai rata-rata integral. Jadi kalau nilai rata-rata fungsi itu nilai Y-nya di rata-rata
Kalau teorema nilai rata-rata integral, mencari C-nya. Supaya si FC itu sama dengan nilai rata-rata fungsi. Mencari X-nya ya. Oke. Jadi, gambarannya kiri dan kanan buat ngapain? Yaitu ini. Awalnya nilai ini ada integral fungsi fx. Diintegralkan dari A sampai B itu sama dengan luas yang biru. Kalau yang di kanan, ini setelah didapat C-nya, kemudian FC ini nilai rata-rata fungsinya tadi. Nah, yang biru ini bisa digantikan oleh luas persegi panjang setinggi FC. Ini FC kali lebarnya. Gitu ya. Oke. Jadi nilai rata-rata fungsi sama teorema nilai rata-rata integral rumusannya sama. Kalau nilai rata-rata fungsi mencari ininya, rata-rata dari Y-nya itu sebesar ini. Kalau teorema nilai rata-rata integral mencari nilai ini terjadi di titik C yang mana sehingga FC-nya sama dengan ini. Gitu ya. Oke. Push. Lanjut lagi. Udah barusan dijelasin. Tentukan yang ke satu gampang sama saya. Yang kedua rada mikir sama profesor nanti. Oke. Ini ngobrol lagi nih. Tentukan bilangan real C yang memenuhi teorema nilai rata-rata integral. Hati-hati, kemarin ada teorema nilai rata-rata turunan. Itu mengenai garis sigung yang sejajar dengan garis yang menghubungkan ujung-ujung. Kalau teorema nilai rata-rata integral beda lagi ya yang barusan. Tentukan bilangan real C. Jadi dicari C sehingga apa? Tadi apa ya? Nilai FC sama dengan nilai rata-rata fungsi ya. Nilai rata-rata fungsi adalah integralnya dari berapa? 0,3 fx dx dibagi 3 min 0 gitu ya. Jadi FC apa? FC adalah C dibagi akar C kuadrat ditambah 16. Itu FC. Integral harus kita hitung. X per X kuadrat tambah 16 akar dx dibagi 3. Ya integralnya dulu kita hitung. Coba saya hitung anti turunannya aja nggak pakai batas. Ditambah 16 dx. Substitusi apa? P aja, jangan U terus. P sama dengan X kuadrat tambah 16. DP, DP. Baru muncul di semester 2 nanti DP. Dewi Persik. 2X dx. Sehingga saya punya X dx ini sama dengan ini. X dx diganti nanti DP per 2. DP per 2 atau setengah DP-nya nanti di belakang. 1 per akar P DP. Ini menjadi akar P tambah C. Kembalikan akar X kuadrat tambah 16 tambah C. Lalu saya ini tulis apa? Bintang gitu. Dari bintang kita ngapain? Dari bintang masukkan C per, mau ngapain ini teh? Hitungan ini mencari C ya yang memenuhi ini.
Ini berapa tadi integralnya? Langsung aja gini ya, pakai anti turunannya. Batasnya 0,3, konstantanya nggak usah dipakai. Aduh, panjang ya. Akar C kuadrat tambah 16 sama dengan berapa tuh? Akar 25 dikurangi akar 16 bagi 3. Berapa itu? 5 kurangi 4 jadi berapa? Sepertiga. Gimana dari C-nya? Kalikan silang. 3C sama dengan akar C kuadrat tambah 16. Kepaksa dikuadratkan. Berapa tuh? C kuadrat tambah 16. Aduh, capek. Jadi berapa? 8C kuadrat sama dengan 16. C kuadrat sama dengan berapa? 2. C sama dengan penarikan akar, ada plus min. Tapi kan dicari, ini salah nih. Dikali C anggota intervalnya. Gitu ya. Jadi yang dipakai C sama dengan akar 2. Sok yang mau nyalin dulu. Kebaca nggak tuh? Baca lo gede. Profesor ini gimana? Aduh, baca soalnya aja udah enak, nggak bisa. Langkahnya harus ngapain nih, Profesor? Mana sih? Harus diapain nih, Profesor? Oke, jalanin aja cara nilai rata-rata ya. Maka menurut teorema nilai rata-rata integral ada C sehingga apa? F C sama dengan apa? Nilai rata-rata fungsinya dibagi B min A. Ada ya, ada dijamin. Jadi ada C sehingga F C sama dengan 0 kan? Kan ini 0 diketahui. Ya berarti jadi F punya akar. Udah. Nggak usah nyari akarnya, nggak ditanya akarnya berapa. Ya kalau akarnya berapa harus kasih fungsinya. Hanya bilang punya. Nah ini kalau pernah 0 berarti punya akar kan dia. Bahan hari ini sampai situ. Besok tutorial.